Aceh terlihat biasa-biasa saja, akan tetapi di dalamnya menyimpan banyak persoalan. Salah satunya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Ini bukan untuk mengungkit luka lama, akan tetapi sejarah kelam yang harus dipertanggungjawabkan. Dan semestinya pelanggaran HAM di Aceh dan dimanapun tidak terulang, harapannya. Oke, saudara, sekarang saya berada bersama Bang Mastur Yahya selaku Ketua Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Aceh yang dibentuk 2016 lalu. Untuk mengetahui peran KKR, kita akan langsung menanyakan perjalanan KKR selama ini. Apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh KKR? Oke, Bang Mastur, ini tadi juga melanjutkan dialog dengan Nova ya. Jadi banyak dari proses pendataan. Dan itu juga perlu cerita panjang ya untuk melakukan proses itu pasti tidak mudah ya. Bisa nggak Bang Mastur ceritakan proses awal hingga mendapatkan ataupun memperoleh 5.000 lebih data pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh? Ya. KKR mendapatkan data itu dari data submisi. Jadi lembaga-lembaga organisasi masyarakat sipil LSM, CSO itu mensubmit ke KKR Aceh. Ada 10.000 lebih data yang disubmit pada tahun 2017 ke KKR Aceh oleh teman-teman. Juga dari tokoh masyarakat, dari LSM lokal maupun nasional, ya kan. Nah, data submisi itu kami verifikasi, kami susul, kami datangi langsung ke alamat yang ada pada data submisi itu. Artinya begini, KKR tidak mencari lagi datanya. Berarti memverifikasi ya, kembali. Tidak cari kepala desa lalu bertanya, enggak demikian. Langsung tertuju. Nah, dari 10 ribuan itu sejak tahun 2017 sampai 2020 kami menemukan ataupun berhasil melakukan pengungkapan kebenaran ataupun dalam bahasa KKR pengambilan pernyataan atau dalam bahasa lain mendengar testimoni, kami wawancarai, itu ada 5.000 lebih dengan berbagai kategori peristiwanya. Itu yang tersebar di 14 kabupaten kota. Lalu kemudian berikutnya meluas sampai seluruh Aceh minus Sabang, Gaya Luwes, Aceh Singkil itu belum ya. Bukan tidak ada peristiwa, tapi kami belum menindaklanjuti. Kami belum mendalami di 3 wilayah ini tentang posisi data korban. Walaupun memang yang paling dominan yang kami sebutkan tadi di 14 kabupaten kota. Oke, paling berat pelanggaran HAM, bentuknya, jenisnya itu apa paling berat? Kalau ditanya paling berat itu relatif ya, tapi penting dicatat. Dalam laporan temuan yang kami publish tanggal 12 Desember 2024 lalu, 12 Desember 2023 lalu di sidang paripurna DPR, itu kami berdasarkan analisis integratif itu menemukan bahwa pelanggaran HAM ataupun pelanggaran yang dilakukan dalam masa konflik itu
itu mencapai titik batas ataupun threshold yang ditentukan oleh hukum hak asasi internasional bidang kemanusiaan dan kejahatan perang itu mencapai titiknya. Artinya apa? Segala bentuk pelanggaran itu dilakukan. Jadi kalau ditanya apa yang paling kejam misalnya kan, itu variatif, ya kan? Kalau mau kita katakan yang dalam pemahaman awam, tindakan paling kejam adalah orang dibunuh lalu dimutilasi. Apa itu yang paling kejam? Ada lagi yang lebih. Misalnya ada perlakuan korban ibu hamil diikat di sarang semut atau digantung kepala ke bawah atau dimasukkan botol dalam itu kan untuk dibahasakan paling dahsyat, paling kejam itu relatif ya. Tapi yang untuk menjawab itu semua yang lebih enaknya tadi mencapai titik batas. Bahasa Aceh abegah mungkin kan. Itu yang kami dapatkan dari analisis integratif dari data submisi tadi. Dari 5.000 sekian ini akan dituntut ke negara untuk pemulihan hak, mendapatkan hak mereka sebagai korban. Itu begini, mandat KKR non yudisial. Kan KKR bukan lembaga peradilan, bukan lembaga penuntutan, ya kan? Tapi non yudisial. 3 mandat yang saya sebutkan sama Nova tadi, pengungkapan kebenaran, kemudian membantu tercapai rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun institusi dengan korban, kemudian rekomendasi reparasi. Nah, kami lebih kepada pemulihan korban, KKR. Kemudian melakukan penyelidikan yang berimbang. Kemudian juga termasuk memberi hak jawab kepada pelaku, ya kan? Kemudian independen, ya kan, transparan, ya kan, dan tidak ditutup-tutupi, diungkapkan kebenarannya supaya korban tahu apa yang terjadi terhadap keluarganya, masyarakat tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, perihal ada korban yang tidak bersedia dilakukan pemulihan oleh KKR, dia boleh memilih jalur peradilan. Di negara ini ada Komnas HAM yang melakukan pendekatan itu terhadap korban. Nah, silakan dia mengajukan atau melaporkan ke Komnas HAM perihal penuntutan tadi. Nah, oleh karena itu mungkin KKR bukan menuntut negara, tetapi merekomendasikan, kemudian memerintahkan segala elemen masyarakat untuk melaksanakan rekomendasi ini. Kalau pemulihan sendiri itu sejauh apa sudah dilakukan? Dari perjalanan periode pertama KKR 2016 sampai 2021, itu pada tahun 2022 ada 235 orang korban yang mendapatkan rekomendasi reparasi mendesak. Mendesak karena ketidakberdayaan korban ketika diambil penyataan. Misalnya ketika KKR datang, dia masih numpang tinggal di tempat saudaranya. Ada yang masih trauma. Dia tidak sedang berdaya untuk menyampaikan testimoni. Nah, yang seperti itu kita pulihkan dulu bahasanya.
kita pulihkan dulu sehingga dia sudah betul-betul siap untuk memberi pernyataan. Dan kita rekomendasikan pada waktu itu sejak 2020. Dan realisasinya pada tahun 2022 dalam skema bantuan sosial. Dan itu baru 235 orang. Dan dalam skema bansos pada waktu itu diberikan satu orang 10 juta rupiah. Walaupun sebenarnya reparasi itu tidak identik dengan pemberian uang tunai. Tapi karena memang pada waktu itu pemerintah Aceh belum punya skema reparasi, maka hasil diskusi dengan KKR, dengan BRA selaku pelaksana rekomendasi KKR Aceh, maka pemerintah mengambil kebijakan dengan skema bansos. Ada debatable ya, ada debat di publik, masa dihargai hanya dengan 10 juta, ya kan? Saya kira itu sah-sah saja kalau ada yang tidak setuju, yang setuju, tapi memang KKR sendiri mengakui bahwa itu bukan reparasi yang sesungguhnya. Persoalan pemerintah Aceh sudah mengambil kebijakan, yaitu tentu kita lihat dari sisi kehadiran pemerintah ataupun kehadiran negara kepada korban, kepeduliannya. Ya, berapa waktu lalu itu diinisiasi non-yudisial oleh Jokowi. Itu pendapat Bang Mastur gimana? Bahwa kemudian juga banyak korban juga tidak sepakat dengan apa yang dilakukan. Tetapi juga bantuan dalam bentuk bansos mereka juga akan menerimanya pas disalurkan gitu. Tapi banyak protes di sana, mereka juga masih menuntut adanya pengadilan HAM yang harus dihadirkan oleh negara. Pandangan Bang Mastur bagaimana? Jauh hari sebelum kick off itu dilakukan di PD, di Rumah Gedung, KKR sudah mendapatkan berita itu. Bahkan sebelum kepres itu diumumkan ke publik, KKR sudah diundang oleh Menko Polhukam untuk mendiskusikan rencana pelaksanaan penyelesaian non-yudisial terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia. Ada 3 di Aceh, ya kan? Nah, dalam pandangan KKR, karena pemerintah ataupun presiden mengatakan bahwa kebijakan itu tidak menegasikan proses hukum. Akan tetapi kebijakan itu diambil untuk mengisi kekosongan yang selama ini Komnas HAM sudah menyerahkan berkasnya kepada Kejaksaan Agung, ya kan, dan sampai saat ini belum bisa dilaksanakan dengan alasan tertentu yang sudah disampaikan juga oleh Kejagung. Dan atas inisiatif daripada Menko Polhukam barangkali berdiskusi dengan Presiden, kemudian dibentuk tim PPHAM, ya kan? Dan singkat cerita terpilihlah ada 12, 3 di Aceh, kan? Nah, dalam pandangan KKR itu sesuatu yang patut diapresiasi karena negara, presiden sudah mengambil kepedulian terhadap korban, lebih kepada memberikan kepedulian kepada korban, memulihkan korban dengan tidak mencabut proses peradilan, dan itu berulang kali disampaikan oleh presiden. Nah, hanya saja ketika tim PPHAM datang ke KKR, kami menyampaikan bahwa di Aceh sudah ada KKR yang mandatnya juga non-yudisial. Maka mengapa tidak
data yang dimiliki oleh KKR juga menjadi satu paket dengan data Komnas HAM yang dilaksanakan secara non-yudisial. Perkara mungkin metodenya berbeda, itu mungkin bisa didiskusikan dengan Komnas HAM, apakah dengan diterbitkan surat keterangan oleh Komnas HAM terhadap data yang dimiliki oleh KKR Aceh. Nah, sehingga baik data Komnas HAM maupun data KKR itu bisa dimunculkan bersama-sama untuk ditindaklanjuti oleh kementerian terkait yang sampai 19 kementerian ya kalau nggak salah saya. Dan itu sesuatu yang sangat berharga bagi korban yang menunggu pemulihan. Dan tadi disampaikan ada korban yang tidak puas, yang komplain, ya kan? Itu seperti yang saya katakan tadi, korban berhak memilih jalur non-yudisial maupun peradilan. Apalagi penyelesaian pelanggaran HAM berat itu kan ada yang secara non-yudisial, ada yang secara yudisial. Dan itu menjadi sesuatu yang bisa bebas dipilih oleh korban. Dan selama ini KKR kooperatif dengan PPHAM. Data kita kasih, utama yang beririsan dengan 3 peristiwa itu, dan KKR ikut juga memberikan pencerahan kepada korban bahwa ini bukan dalam rangka melupakan sisi yudisialnya. Oke, Bang, yang terakhir nih Bang, harapan Bang untuk mendorong proses pengadilan nih Bang, karena banyak juga korban berharap adanya negara hadir itu untuk mengadili para pelaku. Gimana harapan Abang? Ataupun ada apa misalnya yang ingin disampaikan? Ya, itu kan sudah lama ya, 3 peristiwa utama yang sudah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Komnas HAM dan sudah dipublish juga, dan itu kan sudah ada di tangan negara, kan? KKR Aceh berharap ada penjelasan yang bisa diberikan kepada publik, kepada korban, perihal status dokumen Komnas HAM itu. Dan saya kira pemerintah, karena Komnas HAM itu memang lembaga yang punya mandat untuk itu, dan saya kira itu menjadi sesuatu yang harus ditindaklanjuti. Sejumlah informasi juga dihimpun langsung oleh tim Kompas TV Aceh berupa pernyataan baik dari korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM yang terjadi di Jambu Kupuk, Aceh Selatan, serta Rumah Gudong di Kabupaten Pidi. Mereka menjadi saksi dalam serangkaian pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Mobil anak Rayu datang tuh sekitar jam 7 pagi. Jadi ada yang lewat sana, sebagian yang turun di jalan ya kan. Siap tuh yang warga dikumpulkannya termasuk orang tuaku kayak itu. Terus yang disiksa-siksa yang kadang-kadang ditanyakannya tentang permasalahan tentang GAM. Ditanyakan bilang nggak tahu, malah dipukulkannya. Kalau yang lain aku nggak tahu, selain nggak nampak kan gitu. Yang jelasnya kalau orang tuaku memang dipaksa nyitariknya, karena kami tahan. Yang 12 orang tuh kan semuanya kena siksa tuh. Itu yang dibakar itu termasuk orang tuaku ya kan. Itu udah habis penyiksaan dipisahkannya, kami dipisahkannya. Istilahnya yang masih anak-anak tanggung gitu istilahnya kan, yang masih anak kecil ikut sama perempuan. Aduh, disiksa pun aku lihat langsung juga. Waktu masih di depanku lah, saya lihat perempuan belakang, aku masih anak-anak itu masih di depan itu, dekat aku. Itu tembak dulu kakinya, tembaknya, baru siram bensin. Memang ada bensin di situ rumah itu. Lemparnya, mana bisa orang masuk lagi, orang kaki dah tembak. Bukan sekali, waktu di tunjangannya tuh
buang kami itu. Semuanya tunjangnya, bukan silahnya satu. Karena tanya sini nanti salah jawaban tunjangnya silah itu aja enggak. Kena semuanya kami itu, satu baris itu semuanya. Mereka datang pakai motor GL Pro kalau nggak salah, motor GL Pro. Terus itu nggak ada basa-basa lagi. Pertamanya kan ngajak ayo jenguk ayah. Kalau kedua ini nggak tanpa basa-basi, cepat-cepat turun, terus diambil saya masih lari. Cuman kalau orang yang dewasa kejar anak kecil umur 5 tahunnya kan nggak seberapa. Dibawa saya ke atas motor GL Pro itu, di kaki dipegang, tangan dipegang biar nggak bisa ngelawan. Sampai di rumah gedung, langsung ditaruh di atas meja. Di atas meja itu ada mesin kotak ada kabelnya, itu alat setrum ya. Terus saya disetrum di sini, dijepit di pusat berulang-ulang kali. Dijepit, lepas, jepit, lepas. Terus selesai disetrum saya digantung, diikat kaki ke bawah, kaki ke atas, kepala ke bawah, di dekat meja tadi. Terus selesai berapa lama lah, sekitar setengah jam digantung. Terus dibawa keluar, ditaruh di samping kolam tempat penyiksaan juga. Itu saya habis itu nggak diamarah-marahin dia. Habis itu saya dibawa pulang. Kalau dia bawa pulang, saya nggak mau pulang kalau nggak pulang mama. Saya nggak dikasih pulang. Habis itu saya dibawa pulang juga oleh bapak yang diarut di Menasah Bili itu kan. Ahmad Taib dia namanya. Dibawa pulang ke rumahnya. Diadili semuanya. Kamu kan ditutupin, itu apa ditutupin? Kami masih terikat di dalam hati. Makin mengingat, sedih kali mama kami diperiksa kayak gitu, disiksa. Dengan air mata kami kayak kemarin tadi kan. Kami sedih juga, dengan air mata juga kami. Nggak tahu kami dia bagaimana siksaan mama saya, nggak tahu. Nggak tahu mama kok sedih hati kami. Mama saya kok itu disiksa. Pikir kami nggak ada lagi mama saya. Tapi itu bukan di tangan orang itu, mama diambil nyawa kan. Kami sedih kali. Hampir tua kami masih ingat tadi. Dia lewat rumah gedung masih teringat itu rumah gedung ini kami. Kok jadi sejarah kami masih kecil sampai tinggal sampai kami tua. Kayak mana itu? Benci kali kayak gitu rumah gedung.